Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah amma ba'd. Selamat datang, selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Kelas 5 SD Pancasila yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang pintar-pintar dan cerdas sekaligus beriman kepada Allah, ya, di pembelajaran online Aswaja kelas 5 SD Pancasila, yang hari ini kita akan belajar tentang materi sistem keorganisasian Nahdlatul Ulama, ya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat buat kita bersama, amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memahami sistem organisasi dalam Nahdlatul Ulama. Jadi kalian, saya berharap setelah belajar ini akan memahami sistem organisasi Nahdlatul Ulama. Oke, lanjut. Sistem organisasi NU itu pertama yang wajib kalian ketahui bahwa NU itu adalah organisasi yang anggotanya tersebar luas dari pedesaan sampai kota besar, mulai dari tingkat desa sampai pusat ibu kota, ya, tersebar hampir di seluruh dunia. Artinya bahwa NU ini anggotanya ada di mana-mana, bahkan di seluruh dunia, hampir di seluruh dunia ada NU-nya. Kalau di negeri Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, itu ada Nahdlatul Ulamanya, ya, ada pengurusnya dari desa sampai dari perkotaan besar, itu ada pengurus Nahdlatul Ulamanya. Nah, kemudian sekalian, yang kedua, maka setelah melihat NU ini organisasinya tersebar kemana-mana, anggotanya tersebar di mana-mana, bahkan di hampir seluruh dunia, maka organisasi NU itu pengurusnya juga ada di tingkat desa sampai pusat. Setiap desa sampai pusat ada pengurus Nahdlatul Ulamanya. Nah, pengurus NU ini memang bertugas untuk mengurusi organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi fungsi dari pengurus itu adalah mengurusi Nahdlatul Ulama. Kalau di desa yang ngurusi NU di desanya, kalau di tingkat provinsi yang mengurusi NU di tingkat provinsi dan sebagainya, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga yang perlu dipahami oleh kalian, bahwa tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama itu sebagai berikut, ya. Satu atau A, ada namanya PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Nah, pengurus besar Nahdlatul Ulama ini ada di tingkat nasional. Kantor pusatnya ada di Jakarta, ibu kota Jakarta sana, ibu kota negara Republik Indonesia Jakarta sana. Kemudian pengurusnya dipilih melalui muktamar. Adalah muktamar Nahdlatul Ulama, itu berarti memilih pengurus-pengurus besar Nahdlatul Ulama di tingkat nasional. Nah, anakku sekalian, PBNU ini mengurusi Nahdlatul Ulama di tingkat dunia. Tidak hanya mengurusi NU di Indonesia, tapi juga mengurusi NU di seluruh dunia. Ini tugas dari PBNU, adalah mengurusi NU sampai tingkat dunia. Oleh karenanya, pengurusnya itu harus orang-orang hebat, karena mengurusi NU di hampir seluruh dunia. Ini PBNU. Nah, di bawah PBNU itu ada PWNU. PWNU itu pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, ada di tingkat provinsi. Ya, kantornya berada di tingkat ibu kota provinsi, misalnya Jawa Timur, PWNU Jawa Timur, pengurus wilayah NU Jawa Timur misalnya, maka kantornya itu biasanya berada di Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur. Kalau di Bandung, kalau di Jawa Barat itu di Bandung. Kalau di Sumatera Barat misalnya itu di Padang, ya. Nah, itu sebutannya PWNU, misalnya PWNU Jawa Timur, PWNU Papua, PWNU Riau, PWNU Sulawesi Selatan, dan sebagainya. Nah, pengurus-pengurusnya itu dipilih melalui konferensi.
Kalau muktamar itu di tingkat nasional, kalau provinsi itu namanya pro konferensi ya. Misalnya konferensi PWNU Jawa Timur, konferensi PWNU Jawa Barat dan sebagainya. Oke ya, lanjut. Kemudian anak sekalian, eh, yang ketiga itu PCNU. PCNU pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Ada di tingkat kabupaten. Kantornya biasanya loh ya, tidak harus tapi biasanya berada di ibu kota kabupaten. Ya, misalnya PCNU Sidoarjo, PCNU Pacitan, PCNU Cirebon, PCNU Gresik misalnya. Itu ada di tingkat kabupaten masing-masing. Itu PCNU mengurusi NU di tingkat kabupaten. Nah, itu namanya PCNU ya. Untuk memilih pengurusnya melalui konferensi sama dengan PWNU. Mengurusi NU sak kabupaten itu namanya PCNU. Lanjut namanya PCINU, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Nah, ini berada di luar negeri. Jadi PCINU itu setingkat dengan PCNU. Ya, PCINU setingkat dengan PCNU. Nah, PCINU ini berada di luar negeri, misalnya PCINU Jepang, PCINU Jerman, PCINU Australia, PCINU Italia misalnya. Itu hampir di seluruh dunia ada ya. Itu ngurusi NU di masing-masing negara ya. Masing-masing negara. Jepang yang ngurusi Jepang, Jerman yang ngurusi Jerman. Lanjut, yang kelima adalah MPCNU. MPCNU itu Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, berada di tingkat kecamatan. Nah, pengurusnya dipilih melalui konferensi sama dengan cabang. Di MPCNU itu ngurusi NU di tingkat kecamatan. Misalnya MPCNU Krian, MPCNU Tarik, MPCNU Prambon, MPCNU mana ya? Taman, MPCNU Porong misalnya. Itu misalnya seperti itu. Ngurusi NU kecamatan. Dan yang terakhir, pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Itu ngurusi NU di tingkat desa. Ya, itu tingkat desa. Pengurusnya dipilih melalui apa namanya konferensi juga. Ya, seperti itu. Anak sekalian, di bawah PRNU, pengurus ranting NU itu juga ada, misalnya ada juga namanya pengurus anak ranting. Misalnya di Ponokawa, di Kebuaran misalnya. Kebuaran itu ada dusun Patoman, dusun Buaran, dusun Kanigoro. Nah, Kanigoro, Patoman, Buaran itu namanya anak ranting. Nah, di tiap-tiap dusun itu ada pengurus anak ranting. Ya, itu ngurusi NU di masing-masing dusun. Kalau PRNU ngurusi NU di tingkat desa. Ya, seperti itu. Itulah urutannya mulai desa sampai pusat itu ada, sampai luar negeri ada semuanya. Pengurusnya ada semua. Itu ya, saya kira itu anak sekalian. Uh, oh ya, mohon maaf tadi untuk pengurus ranting NU itu dipilih melalui musyawarah ranting. Ya, musran namanya, musyawarah ranting bukan konferensi. Saya ralat ya, untuk pengurus ranting di tingkat desa itu dipilih melalui musyawarah ranting atau musran ya. Kalau di tingkat kecamatan enggak, itu namanya konferensi. Oke. Sekian anak sekalian ya, ya. Sekarang coba ini. Nah, sekarang tolong lihat latihan soalnya. Tugas kalian adalah cari dan tulislah pengurus ranting NU di desa atau kelurahan kalian masing-masing dengan lengkap. Misalnya kalian berada di Kasak ya, Kasak misalnya. Maka kamu cari pengurus ranting NU Desa Terungkulon. Di Karangpo misalnya, kamu berada di Karangpo, maka kamu cari pengurus ranting NU Desa Ponokawan. Kanigoro misalnya, maka kamu cari pengurus ranting NU Desa Kebuaran.
Itu lengkap sudah. Loh bagaimana caranya Pak? Saya tahu Pak. Tanya. Tanya kepada takmir masjid, tanya kepada orang-orang tua, tanya kepada siapapun yang dianggap tahu ya pengurus ranting di desa kalian. Kamu tulis dengan lengkap mulai ketua, wakil ketua, kemudian ada kan ada dua, Tanfidia, ada Surya. Rois Suryanya siapa, katibnya siapa, lengkap pokoknya. Tanfidia misalnya ketuanya siapa, wakilnya siapa, sekretaris bendahara, lengkap ya. Kamu tulis namanya dengan lengkap. Caranya ya tanya kepada takmir masjid, tanya kepada orang-orang yang tua atau tanya kepada orang tua kalian kalau tahu. Ya tanya ya. Nah, tugasnya kalian kumpulkan nanti kalau misalnya ke sekolah dikumpulkan pada saat disuruh untuk masuk ke sekolah cangking pisan kumpulkan kemudian atau kalian ketika selesai kegiatan selesai kegiatan eh, tugas ini selesai maka bisa dikirim melalui WA ya saya kira itu pribadi kepada saya WA pribadi kepada saya kira demikian kan tetap semangat tetap pakai masker ketika keluar rumah jaga jarak cuci tangan dengan sabun setelah memegang sesuatu yang diduga ada virusnya dan jaga imun daya tahan tubuh dengan cara rajin berolahraga, rajin makan teratur dan istirahat yang teratur. Jangan lupa tetap gembira, bahagia dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari segala macam marabaya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.